Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama yang sangat saya muliakan dan sangat saya takdimi, yakni Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, dan tak lupa kepada Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong yang sangat saya hormati dan sangat saya takdimi. Dan tak lupa kepada Ustazah Vita Firdausiah MH selaku dosen pengampu di mata kuliah Hukum Pidana. Alhamdulillah, pada saat ini saya pribadi atas nama Kholik, salah satu mahasiswa Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Fakultas Syariah Prodi Perbandingan Madhab. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas di mata kuliah Hukum Pidana, yang mana dalam tugas tersebut adalah menganalisis salah satu kasus yang terjadi, di mana dalam kasus tersebut menjadi pusat perhatian publik. Namun yang akan saya analisis dalam kasus tersebut yaitu kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016, yaitu pembunuhan saudari Vina dan saudara Eki, tempatnya di Cirebon, Jawa Barat. Kronologi dalam kasus tersebut yaitu secara singkat saja, 2 korban ditemukan meninggal dunia setelah dianiaya oleh sekelompok orang. 7 pelaku awal sudah tertangkap dan dijatuhi hukuman. Namun setelah tertangkapnya pelaku dan sudah dijatuhi hukuman tersebut, muncullah fakta baru bahwa masih ada tersangka yang belum tertangkap. Publik kembali heboh setelah kasus ini diangkat dalam sebuah film. Dan polisi pun membuka kembali penyidikan mengenai kasus meninggalnya saudari Vina dan saudara Eki tersebut. Identifikasi delik hukum pasal yang dikenakan dalam kasus ini adalah pasal 338 KUHP, yaitu barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain dihukum karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Pasal 340 KUHP, jika ada unsur perencanaan, barang siapa dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Pasal 170 ayat 2 KUHP, yaitu pengeroyokan yang mengakibatkan meninggalnya korban. Unsur delik dalam kasus ini adalah, yang pertama, ada kesengajaan. Yang kedua, ada perbuatan melawan hukum. Yang ketiga, akibat meninggalnya korban. Jadi, berdasarkan analisis hukum, kasus ini termasuk pembunuhan berencana yang memenuhi unsur pasal 340 KUHP. Negara perlu menjamin proses hukum yang adil dan transparan, termasuk mengejar tersangka yang belum tertangkap. Beberapa pertanyaan yang perlu dijawab mengenai kasus ini. Yang pertama, apakah unsur pasal-pasal di atas terpenuhi? Yang kedua, apakah ini pembunuhan biasa atau pembunuhan berencana? Yang ketiga, bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku yang masih buron? Pertanyaan yang terakhir, apakah ada kelalaian dalam proses penyidikan awal? Sehingga setelah tertangkapnya tersangka dan sudah ditetapkan hukumannya, kenapa kok masih muncul fakta-fakta baru bahwasanya dinyatakan masih ada tersangka yang masih belum tertangkap? Jadi pertanyaannya ketiga, apakah ada kelalaian dalam proses penyidikan awal tersebut? Di sini. Jadi kesimpulannya, berdasarkan analisis hukum, kasus pembunuhan Vina dan Eki ini termasuk pembunuhan berencana yang
sudah memenuhi unsur pasal 340 KUHP ini. Jadi negara perlu menjamin proses hukum yang adil dan seadil-adilnya dan transparan, termasuk mengejar tersangka yang masih belum tertangkap tersebut. Maka dengan demikian diharapkan keadilan dapat ditegakkan dan korban yang bernama saudari Vina dan saudara Eki tersebut dapat memperoleh hak-haknya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.